Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagenda Aji. Di sini saya dengan kelompok saya akan menjelaskan mengenai materi kepabeanan ekspor. Yaitu apa itu kepabeanan ekspor? Kepabeanan ekspor adalah seluruh proses dan administrasi pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh pihak bea dan cukai terkait dengan barang-barang yang akan diekspor keluar dari suatu negara. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa ekspor dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta memastikan bahwa barang yang diekspor tidak melanggar hukum, tidak terlibat dalam penyelundupan, dan mematuhi kewajiban pembayaran bea atau pajak yang diperlukan. Secara keseluruhan, kepabeanan ekspor memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran dan keamanan perdagangan internasional, serta memastikan bahwa ekspor yang dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Nah, lalu selanjutnya adalah daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara sebagai area yang diatur oleh peraturan kepabeanan untuk mengontrol dan mengawasi barang yang masuk atau keluar dari negara tersebut. Daerah ini biasanya mencakup seluruh wilayah negara, termasuk pelabuhan, bandara, dan daerah yang digunakan untuk proses perdagangan internasional seperti ekspor dan impor di Indonesia. Daerah pabean meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia, yang artinya barang yang diekspor ataupun diimpor akan melewati proses pemeriksaan dan pengawasan oleh bea dan cukai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di Indonesia, semua wilayah negara termasuk laut teritorial, ruang udara, dan semua pelabuhan dan bandara adalah bagian dari daerah pabean yang diatur oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau bisa disingkat DJBC. Nah, pengawasan ini dilakukan melalui berbagai fasilitas yang ada seperti pelabuhan laut, bandara, serta pos pemeriksaan barang ekspor dan impor di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, daerah pabean adalah area yang diatur untuk memastikan pengawasan yang tepat terhadap arus barang internasional agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, menjaga keamanan negara, serta mengoptimalkan pendapatan negara dari perdagangan internasional. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kewajiban pabean. Kewajiban pabean adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu, perusahaan, atau entitas yang terlibat dalam perdagangan internasional, baik ekspor ataupun impor, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pabean seperti bea dan cukai. Kewajiban ini bertujuan untuk mengatur arus barang antar negara, memastikan kepatuhan terhadap hukum, serta mengoptimalkan pengumpulan pendapatan negara melalui bea cukai. Nah, berikutnya yaitu ada beberapa kewajiban pabean. Yang pertama yaitu mendaftarkan barang impor dan ekspor. Yang kedua yaitu membayar bea dan pajak. Yang ketiga mematuhi regulasi dan larangan. Yang keempat yaitu penyimpanan barang di tempat penimbunan pabean. Yang kelima yaitu memiliki dokumen yang diperlukan, dan yang keenam itu laporan kegiatan ekspor, dan yang ketujuh yaitu melakukan pembayaran denda dan sanksi. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Henry Taufik. Lalu saya akan menjelaskan tentang tujuan kewajiban pabean. Ada 4 unsur tentang tujuan kewajiban pabean ini. Yang pertama, mengontrol perdagangan internasional. Contohnya, kewajiban pabean membantu mengawasi aliran barang antar negara, memastikan bahwa barang yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan negara atau masyarakat. Lalu yang kedua, penjaga keamanan negara. Beberapa barang seperti senjata atau barang terlarang dapat diselundupkan melalui perdagangan internasional. Kewajiban pabean bertujuan untuk mencegah hal tersebut. Lalu yang ketiga, mendapatkan pendapatan negara. Bea cukai dan pajak yang dipungut dari barang impor menjadi sumber pendapatan penting bagi negara, yang dapat digunakan untuk membangun dan pengelolaan ekonomi negara. Lalu yang keempat, yang terakhir, memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Negara juga mengatur standar dan regulasi mengenai kualitas dan keselamatan barang yang masuk atau keluar, seperti barang pangan, obat-obatan, atau barang berbahaya lainnya. Lalu ada sanksi pelanggaran kewajiban pabean. Ada
4 jenis sanksi pelanggaran. Yang pertama, denda administratif yang harus dibayar. Yang kedua, penahanan barang yang tidak memenuhi ketentuan. Yang ketiga, penyitaan barang atau barang yang dianggap ilegal. Yang keempat, tindak pidana dalam kasus penyelundupan atau pelanggaran serius terhadap peraturan pabean. Lalu ada bea keluar. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Tidak semua barang yang diekspor dikenakan bea keluar. Hanya barang-barang ekspor tertentu saja yang dikenakan bea keluar. Contohnya seperti kulit hewan dan kayu olahan. Yang kedua, biji kakao. Yang ketiga, kelapa sawit, crude palm oil atau CVO, dan produk turunannya. Lalu yang keempat ada produk hasil pengelolaan mineral logam. Lalu ada 9 tentang wewenang pabean. Yang pertama, pengawasan dan pemeriksaan barang. Yang kedua, penetapan dan pemungutan bea dan pajak. Yang ketiga, penyitaan dan penghentian barang. Yang keempat, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pabean. Yang kelima, pemberian izin dan persetujuan. Yang keenam, pemantauan dan pengendalian perdagangan internasional. Yang ketujuh, menetapkan dan mengatur kawasan pabean. Yang kedelapan, pemberian sanksi. Yang kesembilan, pelaksanaan perjanjian internasional. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pabean ekspor adalah bagian penting dari sistem kepabeanan yang mengatur perdagangan antar negara, memastikan kelancaran proses ekspor, serta menjaga kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan yang diterapkan oleh negara. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan tentang materi ini, dan mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata atau ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok ini yang telah dibuka oleh Bagenda Aji dan akan ditutup oleh saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.